Maksiat yang pertama adalah maksiat yang berkaitan dengan anggota badan. Ada 7 hal dari anggota badan itu yang pokoknya adalah 7 anggota badan yang paling aktif dan menentukan baik berdosa, banyak yang rawan melakukan dosa, yaitu mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Kita sudah bahas tentang mata, tentang telinga. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan tentang lisan. Lisan ini panjang. Ada 8 hal pokok tentang lisan yang dibahas. Kemarin kita sudah membahas bagian pertama, yaitu tentang al-kadzib, dosa berbohong. Kemudian kita masuk ke dosa lisan yang kedua, al-khulfu fil wa'd. Adzani al-khulfu fil wa'd, mengingkari janji, tidak menepati janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi. Wa la tafi bihi. Janganlah kamu berjanji, menjanjikan sesuatu lalu kamu tidak menepati. Bal yambaghi ayyakuna ihsanuka ila nasi fi'lan bila qaulin. Tapi sepatutnya kamu kalau mau berbuat baik kepada orang itu, gak usah kamu ucapkan, gak usah kamu janji dulu, gak apa-apa, bagus. Langsung aja kamu kerjakan daripada janji ya nanti kalau tidak dikerjakan. Kalau mau berbuat baik pada orang, kalau tidak perlu berjanji, langsung aja kerjakan. Tindakan nyata tanpa harus pakai ucapan. Fa'inil qararta ilal wa'di, kalau kamu terpaksa harus berjanji, fa'iyyaka an tukhlifa. Antuk lifa illa li'ajzin. Jangan sekali-kali menyelisihi janji illa li'ajzin, nah, kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu, au daruratin, atau darurat. Jadi kondisi darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaq. Karena menyelisihi janji itu termasuk tanda-tanda munafik. Wa khaba'ithil akhlaq, dan termasuk akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Ada 3 hal yang jika ada pada seseorang maka orang tersebut munafik. Wa in shoma wa in shalla, meskipun orang itu sholat dan puasa, meskipun orang itu puasa dan sholat. Man idza haddatsa kadza, siapa yang kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji menyelisih. Wa idza tumina, kalau dipercaya dia berkhianat. As-salisu, dosa yang ketiga adalah al-ghibah. Al-ghibah, membicarakan orang lain yang dia tidak suka, membicarakan tentang orang lain yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Fahfaz lisanaka anha, jagalah lisanmu dari perbuatan ghibah. Wal ghibatu asyaddu min 30 zinatan fil Islam.
Ghibah itu dosanya lebih berat daripada berzina 30 kali di dalam Islam. Kadzalika warada fil khabar, demikian yang disebutkan di dalam hadis. Khabar di mana hadis. Wa ma'nal ghibah, yang dimaksud dengan ghibah adalah antadzkura insanan bima yakrahu, menceritakan seseorang tentang sesuatu yang dia tidak sukai. Lau sami'ahu, kalau dia mendengarnya dia tentu tidak suka. Fa anta mutabun zalimun, kalau seperti itu kamu lakukan maka kamu adalah pelaku ghibah dan zalim. Wa in kunta shadiqan, meskipun apa yang kamu ceritakan itu benar, meskipun kamu menceritakan sesuatu yang benar pada seseorang, tapi seseorang itu merasa tidak suka kalau itu dicerita-ceritakan. Wa iyyaka wa ghibatal al-mura'in wa anta tentuhimal maqsuda min ghairi tasrihin. Jauhilah ghibah yang biasa dilakukan al-mura'in, ahli Al-Quran. Jadi yang ghibah yang dilakukan oleh orang-orang alim, orang-orang pintar. Al-mura'in, orang-orang yang riya, yang selalu melakukan pencitraan diri. Kenapa? Karena kalau seorang alim, seorang yang berilmu, atau seorang tokoh agama itu kalau ghibah halus, sepertinya tidak ghibah. Kalau orang awam, ya ini cerita yang jelas itu jelas tidak disukai oleh yang diceritakan. Kalau orang yang berilmu, orang alim, ustaz, ustazah, dai, ulama, itu terkadang melakukan ghibah dengan cara yang halus. Ini kan diperhatikan, itu ghibah juga. Wa huwa antuhimal maqsuda min ghairi tasrih, yaitu kamu menyampaikan sesuatu yang dipahami merendahkan orang lain tanpa menyatakannya secara jelas. Misalnya bagaimana? Fatakun, misalnya kamu mengatakan aslahahullah, faqad sa'ani wa ghammani maksudnya ya, wa ghammani ma jara alaihi. Menceritakan ada seseorang, kalau menyebutkan gimana kabarnya si fulan, si A, kamu terus mendoakan. Doa itu kan baik ya kan, tapi sebenarnya itu adalah secara halus adalah ghibah. Kenapa? Dia doanya begini, semoga Allah memperbaikinya. Kondisinya yang membuat saya sedih. Kalau ingat dia ini saya sedih. Ghibah nggak? Kayaknya nggak ghibah. Tapi terselip di situ pesan yang menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang tidak baik. Ghibah itu sebenarnya apa ya? Merendahkan orang lain, menunjukkan orang lain itu lebih rendah. Makanya ini disebutkan pelakunya biasanya meskipun ustaz, meskipun dai ya, kerjaannya pencitra. Kenapa? Ingin membangun citra dirinya supaya baik. Pencitraan yang baik, yang benar itu ya dengan memperbaiki amal, memperbaiki iman, bukan dengan cara menjatuhkan orang lain.
Kalau mau memperbaiki citra itu malas beramal, malas memperbaiki iman, kerjanya apa? Menjatuhkan orang lain. Itu kalau orang alim itu harus tahu cara-cara bermaksiat yang nggak tahu. Apalagi murid-muridnya masih polos-polos, kan? Nggak tahu guru ini, ya namanya lihat guru kalau di depan itu kan mesti baik semua yang diucapkan, ya kan? Makanya terkadang para sahabat itu belajar dari Rasulullah bukan hanya sekedar di tempat majelis taklim saja. Dan hendaknya begitu sistem yang kita bangun di pesantren, saling menularkan kebaikan. Bukan hanya sekedar menularkan pengetahuan. Pesantren itu adalah ada sistem cara berinteraksi bersama. Kebersamaan itulah yang banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya. Bisa saling membantu dan seterusnya. Kalau belajar dari kitab saja, baca sendiri, bisa secara ini. Tapi tidak dapat, mungkin jarang bisa mendapatkan akhlak, adab, atau praktek, cara mempraktek. Syekhul Azam at-tarbiyatu la tukhadhu minal kutub. Pendidikan itu tidak bisa diambil dari buku. Innamal ladzi yukhadhu minal kutub as-saqafah. Yang bisa diambil dari buku itu adalah wawasan, pengetahuan saja. Wasattana bainal as-saqafah wa tarbiyah. Beda antara saqafah, wawasan, pengertian, pemahaman, dan pendidikan. Walladzi tasaqqafu 'ala al-awraq qallama wajadna fihim akhlaqal ulama. Orang yang belajarnya dari kitab saja, dari guru, jarang kita dapatkan mereka itu punya akhlaknya para ulama. Makanya sebagian ulama ya kan di kuliah itu kayak salah disebutkan ya. Makanya isrina aman natlubul ilma wa salatina aman natlubul adab. Kita belajar mencari ilmu itu 20 tahun, belajar adab 30 tahun, lebih lama lagi, ya kan? Dan seterusnya. Fanas'alullah ta'ala ayyuslihana wa iyyahu. Semoga ini sebenarnya masih sambungan mestinya ya. Ini masuk doanya. Kita mohon kepada Allah, kan baik sepertinya berdoa. Doanya baik akan memperbaiki keadaan kita dan keadaan dia. Halus wa iya dan dia. Fa inna hadza jam'un baina khabitsaini. Doa orang yang ditanya kemudian jawabannya seperti itu lebih kejam lagi, lebih berat lagi, double dia kejahatannya. Ahaduhumal ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Idza hasala bihi at-tafahumu, kalau dapat dipahami, orang yang mendengarnya paham, oh berarti si fulan itu sedang keadaan tidak baik. Kalau yang mendengarkan itu paham bahwa si fulan itu ternyata tidak baik kondisinya sekarang. Wal akhar, keburukan yang kedua, tazkiyatun nafsi wassana'u alayha, yaitu menganggap baik diri sendiri. Baik, menganggap dirinya baik dan memuji. Bitaharruji wassalahi, yaitu dengan mengatakan, nah, saya sedih melihat kondisi seperti itu. Wassalahi, dan menganggap dirinya baik.
Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ta'ala doa. Kalau memang benar kamu mengucapkan semoga Allah memperbaiki kondisi kita, kalau memang maksudnya benar mau berdoa, fad'u lahu fisir, doakan, tidak usah di depan orang, doakan secara diam-diam. Kalau memang benar-benar kamu itu mau mendoakan, kalau kamu mendoakan di hadapan orang, itu bukan mau berdoa kamu, tapi mau menjatuhkan dia dan mau memperbaiki citra dirimu sendiri. Wa ini tamamta bisababihi fa'alamatuha annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibi. Kalau memang kamu benar-benar sedih melihat kondisinya, kalau memang benar sedih, pasti tanda-tandanya kamu tidak ingin, pasti kamu tidak ingin membukanya, membongkar aib itu, wa izhara aibihi, dan menampakkan aibnya. Wa fi izhari kal ghammi bi aibihi izharu ta'yibihi. Kalau kamu memamerkan rasa kesedihanmu di hadapan orang, itu berarti sama halnya kamu ingin membongkar aib orang tersebut. Kalau memang benar-benar kamu sedih, kamu simpan kesedihanmu itu, tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain, supaya tidak nampak bahwa pada orang lain bahwa orang tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Wa fi izhari kal ghammi bi aibihi izharu ta'yibihi wa yakfika zajiran 'anil ghibati qauluhu ta'ala, dan cukuplah, mestinya sudah cukup untuk menjadikan penghalang kamu untuk melakukan ghibah, berbuat ghibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, emang mau kalian makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakar, pasti kalian tidak suka. Faqad sabbahakallahu bi akli lahmil maitan. Sini Allah menyerupakan kamu dengan memakan bangkai, makan daging bangkai, makan bangkai. Fama ajdaraka an tahtariza minha. Alangkah layaknya kamu, sudah sangat sepatutnya kamu menjaga diri, tidak mau makan bangkai, menjauhkan diri, menjaga diri agar jangan sampai makan bangkai. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta, dan bisa menghalangi dirimu untuk melakukan untuk menghalangi dirimu dari perbuatan ghibah satu perkara kalau kamu mau merenungkan, memikirkan. Apa itu? Coba kamu pikirkan. Wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batinun. Coba kamu lihat dirimu, ada nggak dirimu itu aib, kekurangan pada dirimu, baik yang lahir maupun batin, cacat pada perbuatanmu, cacat pada hatimu, ada nggak? Wa hal anta muqaribun maksiatin sirran aw jahran. Ada nggak kamu melakukan perbuatan maksiat, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi? Coba kamu perhatikan, kamu sendiri banyak aibnya. Itu doa itu lebih patut untuk kamu doakan untuk diri kamu sendiri. Fa idza arafta dzalik min nafsika. Kalau kamu menyadari hal itu, kamu renungkan bahwa diri kamu itu ada. Kalau kamu menyadarinya, fa'lam anna ajzahu anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaihi ka'ajzika wa udhru ka'ajzika wa udhruhu ka'udrika.
Ketahuilah, sehingga ketidakmampuan orang yang kamu gunjing itu, yang kamu gibahi itu, ketidakmampuan dia untuk membersihkan diri dari aib-aib dan dosa-dosa itu yang kamu ceritakan itu sama dengan ketidakmampuan kamu dari dosa-dosa yang ada pada diri kamu. Wa kama takrahu an taftadiha, dan sebagaimana kamu juga nggak suka kalau diceritakan aib kamu. Wa tadhkura uyubaka wa antakraha an taftadiha wa tudhkara. Tadhkara uyubuka. Kamu juga nggak suka kalau aib kamu, kekurangan kamu itu dijadikan bahan cerita oleh orang. Bahwa aidon yakrahuhu. Orang itu juga tidak suka. Fa in satartahu satarallahu alaika uyubak. Kalau kamu mau menutupi aib dia, tidak mengubralnya ke sana kemari, Allah akan menutupi juga aib kamu. Wa in fadhahtahu sallatallahu alaika alsinatan hidadan. Kalau kamu bongkar aib orang lain, Allah akan jadikan buat kamu lisan-lisan yang sangat tajam. Yumazzikuna irdaka fid dunya, yang merobek-robek kehormatan kamu di dunia. Tsumma yafdhahukallahu fil akhirah. Kemudian Allah akan membongkarnya, menampakkannya, memampangkannya nanti di akhirat. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Jadi semua orang tahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa inna warta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihima. Tapi kalau kamu lihat dirimu, lalu kamu lihat ternyata kamu tidak melihat pada dirimu ada aib. Diri kamu kok bersih banget. Zahiruka wa batinika, baik yang lahir maupun batin. Falam tattali' fihima ala aibin, kamu tidak dapatkan ada aib pada dirimu. Wa naqsin, tidak ada kekurangan. Fi dinin wala dunya, baik masalah iman atau masalah dunia. Fa'lam anna jahlaka bi'uyubi binafsika, ketahuilah bahwa ketidaktahuan kamu terhadap aib diri kamu sendiri akbahu anwa'il hamaqah, yaitu kedunguan yang keterlaluan, sangat buruk. Bentuk kedunguan yang paling parah, bodohnya kebangetan. Kalau kamu sampai melihat dirimu kok nggak ada aibnya, berarti kamu sebodoh-bodohnya orang. Faru'yatuka nafsaka bi'aini ridho ghayatu ghabawatika wa jahlika. Nah, kalau kamu melihat dirimu itu dengan kacamata yang senang, yang terkagum, wah saya ini orang hebat, nggak ada kekurangannya sedikit pun, maka itu adalah kedunguan dan kebodohan yang paling tinggi. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika. Kemudian kalau kamu memang benar-benar nggak ada aibnya, mestinya kamu ada fashkurillah, mestinya kamu bersyukur kepada Allah. Wala tufsidhu bithalbin nas, jangan kamu rusak karunia Allah itu. Kamu itu kan karunia Allah, kamu diberikan orang yang sempurna, nggak ada aibnya. Jangan kamu rusak karunia Allah itu dengan cara merendahkan orang lain. Wa tamadmudi bi'aradina, dan berkumur-kumur dengan kehormatan orang. Kamu punya, kamu makan harga diri orang, dagingnya orang. Fa inna dzalika min a'zamil 'uyub. Karena dengan perbuatan itu adalah aib yang sangat besar. Tadinya kamu sempurna, nggak punya aib, tapi dengan merendahkan orang lain, jadi kamu punya aib yang sangat besar. Itu yang ketiga tentang ghibah. Maksiat yang keempat pada lisan adalah al-mirah.
Ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqashatun nasi fil kalam. Debat, diskusi, dialog dengan orang lain, adu argumen dengan orang lain. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatab. Karena berdebat itu ada unsur menyakiti lawan diskusi, lawan debat, wa tajhilun lahu, dan menganggapnya bodoh, wa ta'nun fihi, dan mencelanya, celaan terhadap dirinya, wa fihi thana'un 'ala nafsi. Dan dalam perdebatan itu ada unsur memuji diri sendiri, wa tazkiyatun laha, dan menganggap bersih diri baik diri sendiri, bimazidil fitnati wal ilmi, menganggap lebih berupa apa? Bi fitnatil ilmi, bil fitnati bimazidil fitnati, dengan merasa lebih cerdas dan lebih berilmu. Tsumma huwa musawwisun lil aisi. Kemudian debat itu akan membuat suasana hidup ini menjadi keruh, memperkeruh kehidupan. Fa innaka la tumari safihan illa yu'dzika. Kenapa debat itu membuat kehidupan itu jadi keruh, jadi tidak nyaman? Karena kalau misalkan yang kamu ajak debat itu orang bodoh misalkan, kalau memang yang kamu ajak debat itu orang yang benar-benar tidak berilmu, illa wa yu'dzika, kalau dia pasti akan menyakitimu. Dia juga nggak mau kalah meskipun tidak punya ilmu. Dia berusaha bagaimana membongkar aibmu juga. Wala tumari haliman illa wa yuqnika wa yahkidu alaika. Dan kamu tidak akan, kalau kamu berdebat sama orang yang katakanlah penyabar, dia kamu salah-salahkan, dia nggak jawab. Kamu jelek-jelekan, dia nggak jawab, sabar. Orang yang seperti itu dia akan menjadi menyimpan marah dan dendam pada. Mungkin dia memang anggap di majelis itu kamu menang. Dalam perdebatan itu kamu tidak terkalahkan, atau dianggap tidak terkalahkan karena dia tidak mau melayani. Begitu orang itu kamu selesai dari majelis itu, dia akan pulang dengan membawa rasa marah dan dendam. Diskusi, banyak diskusi yang orang bilang itu tukar pikiran kadang ya. Nah, lafadznya itu tukar pikiran atau diskusi yang baik saja. Tapi pada dasarnya kebanyakan setelah diskusi adu pendapat itu sering kali setelah selesai majelis itu ada rasa ketidakakraban. Dan rasa ketidakakraban, rasa kebencian. Nah, ada rasa tambah senang, tambah akrab, tambah biasanya memang ada, tapi jarang. Inilah yang dicela. Ada jidal yang diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi ini yang karena seringnya kalau orang berdebat, adu pendapat itu sering kali timbul seperti itu, maka kadang diungkapkan secara umum. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal miraa wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Siapa yang menghindari debat sementara dia memang dalam posisi salah,
Kadang orang salah ngotot dia berdebat. Siapa yang mau menghindari debat, mau mengalah dalam kondisi memang dia salah, menghindari debat, maka Allah akan bangunkan dia rumah di pekarangan surga. Dan barang siapa yang meninggalkan debat, menghindari debat, sementara dia dalam pihak yang benar, maka Allah akan bangunkan dia surga di paling atas. Allah akan bangunkan rumah di surga yang paling atas. Wala yambaghi ayyakhda'aka syaitanu wa yaqulu lak. Dan tidak semestinya setan itu dapat menipu kamu. Kemudian setan mengatakan kepadamu, adhiril haqqa wa la tudahin fihi. Kamu harus tampakkan yang benar itu benar. Jangan berbahasa basi sama dia. Pokoknya kebenaran harus ditampakkan. Setan itu kadang membisi. Jangan ngalah dengan kebatilan. Nanti kalau kamu ngalah, nanti kebatilan akan merajalela, akan semena-mena. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'ridul khairi. Karena setan itu memang kerjanya seperti itu. Dia selalu menjebak orang, menggiring orang-orang bodoh, orang-orang polos, bodoh, orang pinter tapi orang yang merasa pinter tapi bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia gampang dijebak setan. Karena memang setan itu kerjaannya adalah selalu menggiring orang bodoh menuju kejahatan, keburukan dalam bingkai, dalam casing yang baik. Bungkusnya baik. Kenapa bungkusnya baik? Ya, seolah-olah menyebarkan kebenaran, memenangkan ikhwaful. Tidak mau ngalah dengan kebatilan. Ya kan? Padahal yang disisipkan oleh setan itu adalah menganggap dirinya lebih pintar, merendahkan orang lain, dan penyakit-penyakit hati yang disebutkan di sebelumnya. Ada namanya idza'un lil mukhatab. Ada kata-kata yang menyakitkan. Wa tajhilun lahu. Dia memandang yang di debat itu orang yang bodoh. Ini ada pandangan dia lebih bodoh, dasar orang bodoh. Wa ta'nun fihi. Menyakiti dia. Paling tidak dalam perdebatan terkadang terbuka di hadapan banyak orang, menampakkan di mata banyak orang dia itu bodoh. Kalau dia memang benar-benar mau iqaqullah menyebarkan kebenaran, tidak seharusnya dia dengan menjatuhkan dia di mata banyak orang. Ini penyakit-penyakit yang disisipkan setan yang tidak terasa oleh orang dalam berdebat. Nanti kalau nggak saya jawab, saya dianggap bodoh. Atau nanti nggak saya jelaskan yang benar, yang batil akan merajalela. Ini bisikan-bisikan setan. Makanya di sini ingatkan oleh Imam Ghazali. Fala takun duhkatan li syaitan. Jangan kamu menjadi bahan candaan setan. Jangan permainan setan, jadi bahan pertertawaan setan. Kamu sepertinya memperjuangkan kebenaran. Karena memperjuangkan kebenaran itu rela untuk tidak tidur malam, misalkan membahas ini, membahas itu, rela mengorbankan ini, mengorbankan itu, padahal sebenarnya yang kamu perjuangkan itu adalah gengsi. Yang kamu perjuangkan itu bukan kebenaran sebenarnya, tapi ditutup oleh setan. Pokoknya kamu ini bukan memperjuangkan gengsi, kamu itu memperjuangkan kebenaran.
Setan makanya tertawa, dia mentertawakan tuh, lihat semangat seperti orang mau perang, ya. Semangatnya mau dakwah begini. Itu sebenarnya padahal sedang pencitraan, tapi dia nggak merasa. Fayaskharu minka fa'idharul, kemudian dia kan meledek kamu, mengolok-olok kamu. Fa'idharul haqqi hasanun, karena menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran itu adalah perbuatan yang baik. Ma'aman yakbaluhu minka, baik dikerjakan pada orang yang mau menerimanya. Wadzalika bitariqin nasihah, itu dengan cara memberikan nasihat. Fil khafiyah, secara sembunyi-sembunyi. La bitariqin mumarah, bukan dengan cara debat. Walin nasihati sifatun wahayatun, nasihat itu ada tata caranya. Wa yuhtaju fiha ila talattufin, dan dalam memberi nasihat itu diperlukan kelemah lembutan, kesopanan dalam berbicara, pilihan-pilihan katanya, pilihan-pilihan yang membuka wawasan, bukan menyudutkan dan menjatuhkan. Wa illa sorot fadihatan, kalau tidak dilakukan seperti itu, tidak dilakukan tata caranya, tidak diperhatikan cara-cara pemberian nasihat, maka itu namanya membuka aib orang lain atau menjatuhkan orang lain di hadapan diri kamu sendiri minimal. Dia sendiri gak mau dijatuhkan di hadapan kamu atau di hadapan banyak orang. Wa kana fasadua aktsaru min salahiha. Dan yang seperti itu, meskipun kamu menang, barangkali kamu menang, itu dosanya apa? Kerusakannya, kerusakan yang ditimbulkan, keburukan yang ditimbulkannya lebih besar daripada perbaikannya. Wa man khalata mutafaqqihatal asri, siapa yang bergaul, memperhatikan para pelajar, para santri, para guru-guru pengajar-pengajar amatiran pada zaman sekarang, ghalaba ala tab'ihil mira' wal jidah, maka kamu akan lihat kecenderungannya itu, kesukaannya itu apa? Al-mira', debat, mendebat orang yang tidak sejalan dengan. Wa ansura alaihi sumtu, susah diam, belajar diam itu nggak bisa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, diam itu nggak bisa. Sudah pandai bicara, memang diajari bicara itu bukan untuk hanya bicara, tapi diajari berbicara supaya berbicara dengan baik dan benar. Diajari untuk muhadharah, supaya apa? Supaya bisa bermuhadharah dengan baik. Bukan terus kemudian ngomong sekali diam. Coba sehari itu kamu usahakan diam, belajar diam. Bangun tidur langsung baca doa, zikirnya diperbanyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina. Dan seterusnya, wirid pagi terus. Kalau ini sibuk, maka tidak sempat untuk berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kamu kalau mulut kamu berzikir terus, orang yang mau ngajak ghibah kan juga mikir-mikir lagi zikir, ya kan? Tapi kalau kamu lagi bengong, diem saja gak ada kerjaan, kita daripada nganggur, ya kan, ngobrolin orang, makan sate daging saudaranya. Belajar diam. Makanya ada sahabat yang matanya Rasulullah, ini ajaran Islam itu udah banyak banget, kasih tahu kepada saya satu hal saja, jangan banyak-banyak biar saya nggak lupa. La yazalu lisanuka ratban min dzikri. Kalau bisa
bagaimana lisan kamu itu berzikir terus sampai tidak pernah kering dari berzikir. Kalau berzikir terus nggak sempat nanti ngobrol. Orang mau ngajak gibah juga kalau dia wirid terus, ya kan? Nggak jadi. Barangkali kalau dia mau ikut ketularan ya, dia zikir, saya juga zikir. Il alqa ilaihi ulama usul anna dzalika huwal fadlu wal qudratu 'alal mahajjati wal munaqas. Karena para santri sekarang ini banyak diajari oleh ulama su yang menggambarkan bahwa kalau kamu menang debat itu berarti kamu hebat. Berarti kamu punya keahlian untuk adu hujah wal munaqas, diskusi. Huwallazi yumtadahu bihi. Huwallazi yumtadahu bihi. Ya, yang mendapat pujian. Fafirra minhum firaraka minal asad. Kamu lari, kamu harus menjauh dari ulama-ulama yang menyatakan seperti itu, seperti kamu lari dari singa. Lari, ada singa kamu lari. Wa'lam annal mira'a sababul maqti indallahi wa indal khalqi. Dan ketahuilah bahwasanya debat itu adalah satu sebab yang menyebabkan, satu hal yang menyebabkan Allah murka. Dan bikin orang lain juga, manusia, teman-temanmu jadi nggak suka. Mungkin teman-temanmu akan tidak, kalau kamu ajak debat akan ngalah karena kamu menangan. Orang menangan itu bukan berarti mesti benar, ya kan? Tapi memang ada kata-katanya dia tega, ngomongnya itu tega, kalau ini nggak tega. Makanya orang berdebat itu selain menjadi dimurkai oleh Allah, dia banyak teman-temannya yang tak suka. Orang itu kalau diam, dia anggap wah tuh kan, ya, kalau saya sudah ngomong nggak ada yang berani. Padahal nggak berani orang kalau diam itu, dia orang pada sebel. Makanya kalau kamu debat sama adik kelas, kelas 1, kelas 2 mesti menang, ya kan? Kalau adik kelas atau apa, orang yang kamu anggap kurang ilmunya kalah debat sama kamu, terus dia terdiam. Kalau orang diam berdebat itu jangan selalu kamu anggap kamu menang. Itu bodoh. Setan tertawa, kata Imam Ghazali. Kamu tertawakan setan. Mungkin kamu kelihatan menang di mata kamu. Saya dulu ada ustaz saya sangat akhlaknya kalau berdebat, dimaki-maki, pokoknya di debat publik, namanya debat publik, direndah-rendahkan dan seterusnya. Setelah merendah-rendahkan, dia keluar dari banyak alasan, dia keluar dari majelis debat. Ustaz saya bilang, saya kalau nggak ada dia saya nggak akan bicara. Artinya kalau mau dia sudah pergi, dia akan ceritakan, akan jawab semua tentang apa yang yang dipersoalkan. Hanya al-mira'u sababul maqti indallahi wa indal khalq. Debat itu bikin Allah murka padamu dan orang juga nggak suka sama kamu. Al-khamis tazkiyatun nafs. Yang kelima, dosa lisan yang kelima adalah menganggap baik diri sendiri, memuji diri sendiri. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan puji diri kamu sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa.
Wa qila li ba'dil hukama min masjidqu al-qabihu. Para sebagian ahli hikmah, orang-orang bijak mengatakan, ditanya, apakah jujur yang buruk itu apa? Jujur yang tidak baik itu apa? Faqala sana'ul mar'i ala nafsi. Orang itu memuji diri sendiri. Saya ini orang baik. Saya ini ustaz. Kadang ada unsur yang menganggap itu lebih baik. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika begitu dipilih menjadi khalifah, dia mengatakan di antara khutbahnya, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairin. Aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Padahal dia sudah nas dari Rasulullah, dia ini manusia terbaik setelah Rasulullah. Ya kan? Dia ini Abu Bakar itu kalau ditimbang imannya dengan seluruh iman penduduk bumi, itu kuat imannya Abu Bakar. Dia mengatakan, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairin. Kalau ditanya Abu Bakar, kamu nggak percaya sama sabda Rasulullah? Saya, dia mau apa? Makanya kalau dia jujur, saya ini adalah orang yang terbaik di antara kalian. Gimana? Ini makanya dikatakan ma'asidul qadi. Apa kejujuran yang jelek, yang tidak baik? Sana'ul mar'i ala nafsi. Fa iyyaka an tata'awwada dzalika. Jangan kamu biasakan seperti itu. Wa alam anna dzalika yanqusu min qadrika indan nas. Ketahuilah hal itu justru akan merendahkan dirimu di hadapan manusia. Wa yujibu maqtaka indallah, dan menjadikan kamu dibenci oleh Allah, dimurkai Allah. Fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghairika fanzur ila aqranika. Supaya kamu tahu, kalau kamu ingin tahu bahwa kalau kamu memuji dirimu itu juga tetap tidak akan menambah pencitraan dirimu, tidak akan menambah terhormat diri kamu. Maka lihatlah kepada kawan-kawan sepadamu, kawan-kawanmu. Idza asnau ala anfusihim bil fadli. Coba kalau kamu lihat kawan-kawanmu, dia memuji diri sendiri, dia memuji dirinya sendiri, bil fadli wal jahi wal mali, dan kedudukannya, kemuliaannya, hartanya dia puji sendiri. Saya ini orang baik, atau gimana? Kamu lihat kawanmu bilang seperti itu, kaifa yastankiru qalbuk. Bagaimana hatimu kan juga tidak yastankiru qalbuka alaihim. Hatimu pasti kamu tidak, ih orang ini, ya kan? Masa nggak tahu malu, ya kan? Itu sama orang-orang lain melihat kalau kamu itu memuji diri kamu sendiri. Wa yastasqiluhu tab'uka. Kamu akan merasa nggak nyaman dengan orang yang memuji dirinya sendiri. Wa kaifa tadhummuhum alaihi idza faraqtahum. Lalu setelah itu kalau kamu berpisah dengan orang-orang yang memuji dirinya sendiri, kamu akan mencelanya. Si ini nggak tahu malu, ya kan? Fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyati nafsaka yadhummunaka fi qulubihim. Sama, kalau kamu memuji dirimu kamu sendiri, orang-orang yang mendengarnya itu mungkin setelah berpisah dengan kamu justru akan merendahkan kamu, mencela kamu, fi qulubihim, dalam hati kamu, najizan, langsung, wa sayudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Begitu kamu memuji dirimu sendiri, spontan akan timbul perasaan yang tidak suka kawan kamu. Dan apabila kamu berpisah, kawan kamu berpisah dengan dirimu, dia akan mencela.
menceritakan aib kamu itu jelek, kayak gitu itu adalah perbuatan yang tidak tahu malu. Masa memuji diri sendiri? Ini fatul lisan sampai nomor 5, masih ada 6, 7, 8. Kita akhiri. Semoga dapat menjadi peringatan kita semuanya dan lebih hati-hati dalam menjaga tindakan kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.